Kita mulai informasi yang pertama, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Pencarian dilakukan dengan menyisir garis pantai Banyuwangi sepanjang 175 km. Pencarian di laut akan diperluas hingga sejauh 20 mil ke arah selatan dengan menggunakan sejumlah alutsista seperti KRI Tongkol 517, KRI Teluk ND, KN SAR Permadi, KN SAR Arjuna, KNP Grantin, dan kapal Bina Polairut. TNI AL telah menyiapkan helikopter Panther HS-1309 serta KRI Pangyudo dengan teknologi khusus untuk mendeteksi benda-benda khususnya logam di dalam laut serta menyiagakan puluhan penyelam untuk penyelamatan bawah laut. Proses pencarian KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di tengah perairan Selat Bali pada Rabu malam kemarin mulai mendapatkan titik temu baru. Tim SAR gabungan berhasil menemukan titik lokasi yang diduga bangkai kapal pada pencarian di hari keempat. Benda yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya itu ditemukan sekitar 1 hingga 2 nautical miles ke arah utara dari titik awal tempat kapal tenggelam. Lokasinya berada di kedalaman antara 40 hingga 50 meter dari permukaan laut. Dari hasil identifikasi data pemirsa diketahui spesifikasi bentuk benda di bawah air dengan panjang dan lebar hampir sama dengan spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya. Untuk memastikan bahwa benda di bawah laut itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya, tim SAR gabungan masih akan memeriksa kembali dengan beberapa peralatan penunjang termasuk sensor sonar yang ada di KRI Pulau Vaneldo milik TNI AL. Selain lokasi diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya, tim pencari juga berhasil menemukan beberapa benda yang diduga milik penumpang. Benda-benda tersebut antara lain adalah pelampung dan pakaian. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Kita sudah berupaya untuk melakukan pencarian semaksimal mungkin dan hari ini akan kita datangkan KRI Vanildo dengan kemampuan mendeteksi bawah air. KRI Vanildo ini dilengkapi dengan sonar dan juga membawa ROV atau Remotely Operated Vehicle. Ini nanti secara visual ROV ini akan dikendalikan secara remote oleh operator menuju ke perairan atau dasar perairan Laut Banyuwangi ini hingga mencapai kedalaman 300 meter. Harapannya dengan ROV ini kita bisa mengetahui gambaran dasar laut ini dan juga kemungkinan kita bisa menemukan posisi yang tepat dari KMP tuna tersebut. Ya, lalu pemirsa, bagaimana proses pencarian korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang berlangsung hingga saat ini? Kita tanyakan kepada rekan Farah Manhilah yang berada di lokasi. Farah, apakah sudah ada temuan terbaru mengenai korban yang tenggelam pada pencarian hari ini? Iya, Render juga pemirsa, memang pencarian hari ini masih terus dilakukan mengingat kemarin malam ini sempat ditemukan sebuah objek bawah laut yang diduga ini merupakan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Sejak semalam ini beragam upaya dilakukan untuk memastikan apakah objek tersebut ini benar-benar KMP Tunu Pratama Jaya yang dicari. Ini KRI telah diterjunkan, kemudian pengerahan ROV atau robot yang bisa dikendalikan
jarak jauh juga akan dilakukan. Proses untuk memastikan bahwa ini benar-benar merupakan KMP Tunu Pratama Jaya, pemirsa, ini memang memakan waktu cukup lama, yaitu beberapa jam, dan maksud kami pagi tadi ini sejauh yang kami dapatkan informasinya ini masih dalam proses analisa data berdasarkan dari hasil pencarian di sekitar titik lokasi objek yang jaraknya juga tidak jauh dari last known position KMP Tunu Pratama Jaya yang diketahui tenggelam pada Rabu malam. Dan ada sejumlah informasi yang beredar, pemirsa, yang kami dengar dari teman-teman di lapangan bahwa ada temuan baru, namun kami masih belum bisa memaparkan apa temuan yang didapatkan oleh teman-teman di lapangan saat melakukan pencarian di Selat Bali. Nanti kami akan tunggu konferensi pers yang akan digelar nanti sore. Dan rencananya juga, pemirsa, hari ini yang sudah dilakukan adalah fokus kepada area titik datum atau titik lokasi ditemukannya objek yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara penyisiran di Selat Bali tetap dilakukan, namun intensitasnya tidak setinggi atau sebesar dari fokus utama, yaitu di titik datum ini. Dan tadi pagi, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini juga turut hadir untuk memantau dan meninjau sejauh mana proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, serta memantau kondisi psikis dan psikologis keluarga korban yang rupanya sampai saat ini, pemirsa, masih berada di ASDP Ketapang untuk menunggu informasi berkaitan dengan keberadaan keluarganya. Nantinya, pemirsa, setelah dipastikan bahwa titik tersebut adalah titik kapal TNI Pratama Jaya, ini akan dilakukan penyelaman oleh 37 penyelam, 22 dari Basarnas, sementara 15 penyelam ini dari TNI AL. Tadi kami juga sempat menemui para penyelam yang sudah siap dengan beragam peralatannya. Namun untuk melakukan penyelaman ini kita masih melihat kondisi arus di Selat Bali, mengingat arus di Selat Bali ini cukup kuat, sehingga kita masih menunggu apakah arus ini akan tenang. Kemudian ketika memang arus sudah sangat memungkinkan, baru penyelam akan melakukan penyelaman. Penyelaman ini juga ada sejumlah langkah dan tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah untuk memasang tali, begitu ya. Akan ada satu penyelam yang terjun ke bawah untuk memasang pengait, kemudian sambil memantau kondisi di bawah laut seperti apa. Baru setelah dinyatakan bisa dan aman untuk dilakukan penyelaman, penyelam berikutnya akan menyusul untuk melakukan penyelaman. Dan jika ada korban yang dinyatakan terperangkap di KMP Tunu Pratama Jaya, ini para penyelam juga akan berusaha mengevakuasi para korban. Demikian informasi dari wilayah Banyuwangi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Farah Mandela, informasinya langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan pemirsa,